Misi. Ini misi. Iya, temenin dong. Boleh masuk nih. Boleh. Temenin dong. Aduh, aku gugup banget. Aku janjian sama guru BK. Mana galak ini kan? Siapa sih? Iya, makanya kan. Daripada gugup, mending kita ngobrol. Agak random sih solusinya, tapi nggak apa-apa. Ayo. Ngobrol sambil nyanyi. Boleh. Ini apa ya BTW ya? Nyanyi lagu yang bisa nenangin hati gitu loh. Lagu apa ya contohnya ya? Semua lagu nenangin hati sih. Iya sih, nggak mungkin Pargoy juga kan? Iya juga sih. Iya juga. Kasih Setiamu boleh deh. Tahu nggak? Kalau nggak tahu pulang nih. Oh iya tahu yang biji matamu itu kan? Kok biji mata? Ya. Ah iya benar. Ah ya Biji itu. matamu. Astaga. Kayaknya fals nih. Akunya juga kayaknya bakal fals deh. Gak apa-apa ya, yang penting Suaramu happy. bagus oh. Amin. Percakapan ini membuat aku semakin gugup ya bertiga. Kamu tadi ketemu guru BK di luar enggak kan? Nggak ada. Emang siapa BK-nya? Aduh, Bu Santi. Oh Santi, waduh. Yang paling galak Ngeri kan? tuh. Nah ini nih. Kok masih fals ya? Padahal tadi udah di stem loh. 5 minutes later. Agak lama ya Pak? Iya nih, sorry. Keburu nyanyi sama guru BK kita nih habis ini ya. Oh iya, keburu-buru yang datang. Keburu nyanyi bareng guru BK jadinya. Jam berapa nih? Masih jam 2. Guru BK masih ngajar kayaknya. Iya ya. Gimana liriknya? Biji matamu. Kasih setia. Oke. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkatmu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Sekali lagi kali ya. Oh, boleh. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkatmu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah
jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Udah lumayan. Lumayan agak Ayo, lagi pada ngapain? Ih, ibu lagi di luar, kalian udah enak-enakan aja duduk di ruangan ibu nih. Ya Bu, maaf Bu. Kebetulan. Udah lama kalian di sini? udah Bu, dari 2 hari lalu. Nggak gitu juga konsepnya. Maaf ya tadi ibu tuh ada urusan, lagi ada rapat tadi. Iya. Iya, nggak apa-apa Bu. Gimana? Tumben amat kamu datang, biasanya lihat ibu aja kau lari. Iya ya Bu, sebenarnya ada yang pengen diceritain sih Bu. Oh gitu, ya udah. Apa sih? Jadi akhir-akhir ini tuh kerasa agak sepi gitu karena salah satu sahabat deket kita udah nggak pernah masuk sekolah Bu. Gitu. Iya. Udah berapa hari dia nggak masuk? Udah hampir semingguan gitu Bu, gara-gara orang tuanya mau divorce. Waduh. Jadi kita bingung karena kita udah banyak cara buat ngehibur tapi tetap aja. Oh gitu ya. Iya. Kalian udah coba enggak datang ke rumah mereka tuh? Udah nyoba Bu, tapi anaknya nggak mau keluar kamar, makan aja nggak mau Bu. Ya ampun, iya. Jadi kalian ngerasa kayak ada yang kurang gitu ya, karena teman kalian gak dateng gitu ya. Oke, terus, oke deh. Nanti kita bahas-bahas deh. Emangnya divorce-nya kenapa? Duh, kurang tahu Bu, soalnya dia nggak cerita sama sekali, tapi kalau nggak salah denger-dengar sih karena orang tuanya ada yang selingkuh. Aduh, selingkuh lagi ya. Ya udah deh, kita mau ini nanti kita diskusi lagi. Tapi kita mau doa dulu, pimpinan Tuhan itu penting buat kita nanti supaya diskusi kita lebih enak aja ya. Jadi kita doain. Tuhan, terima kasih saat ini kami mau berdiskusi, mau belajar bersama. Biarlah Tuhan yang menolong kami sehingga perbicaraan kami, perbincangan kami tidak menyakiti hati orang lain, tetapi boleh membangun kami semua. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tadi kan kamu kayak udah nyebutin ya, temanmu itu orang tuanya mau cerai gara-gara selingkuh gitu ya. Gimana tuh, kamu mau tahu apa aja nih soal hal ini? Pasti kan butuh apa ya, info juga kan dasar buat kita mungkin nasehatin kalau mungkin dia sudah mau open up gitu. Iya. Kalau menurut Ibu pribadi, kira-kira makna dari sebuah hubungan atau relationship itu apa sih Bu sebenarnya? Oke, jadi namanya relation gitu ya. Relation itu harus seimbang antara dua pihak. Kalau satu pihak itu tidak melakukan apa yang jadi bagiannya, yaitu bukan menjadi relation gitu ya. Itu menjadi sebuah, ya istilahnya ikatan yang formal aja, tetapi sebetulnya nggak ada bobotnya di dalam hubungan itu. Gitu. Lalu kalau soal selingkuh nih Bu, kira-kira orang tuh bisa dikatakan selingkuh tuh karena dia ngapain sih Bu? Apa ada standar selingkuh, SOP selingkuh gitu? SOP baik ya. Jadi kalau selingkuh itu kayak istilah kita ya, sampai mana sih orang dikatakan selingkuh gitu ya? Sebetulnya ada 3 macam sih gitu ya. Ada sexual infidelity, itu tuh kalau dia melakukan perselingkuhan, melakukan hubungan seksual tetapi nggak dibarengi dengan perasaan. Jadi dia hanya doing sexual thing gitu ya. Kemudian ada romantic infidelity. Itu berarti dia selingkuhnya itu ya saling sayang dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi tidak ada hubungan seksual di dalamnya gitu. Tetapi yang paling parah adalah sexual and romantic infidelity gitu. Jadi ya udah mereka melakukan hubungan seks juga gitu ya. Tetapi di dalamnya juga mereka punya apa ya istilahnya ya, hubungan romantis, saling sayang gitu. Dan itu yang susah kalau sudah mencapai 2 tahap itu. Tapi
kan orang bilang nih Bu, selingkuh tuh nggak selamanya indah. Cuman kan sejauh ini yang kita lihat beberapa contohnya nih, apalagi artis-artis ya, Nah itu banyak banget tuh, Bu. banyak banget yang berakhir bahagia loh Bu. Contohnya mungkin aktor sama aktris ya tuh. Gitu ya, dikasih sensor gini ya. Kayaknya mereka gampang balik itu loh, Bu. Oh, kok kayak enak banget ya, Iya, padahal tapi hasil bahagia dari aja, bahagia. perselingkuhan gitu ya. Oke, kita melihat suatu relasi yang tadinya dimulai dari selingkuh gitu ya, lalu relasi mereka baik, itu nggak bisa jadikan dasar bahwa oke, berarti selingkuh itu baik gitu ya. Enggak, selingkuh itu tetap nggak benar gitu ya. Selingkuh tetap nggak benar, nggak baik gitu. Tetapi kenapa mereka bisa sampai tahap sampai sekarang ini gitu ya, seakan-akan mereka dalam kondisi yang baik, itu karena tentunya mereka udah belajar dari relasi mereka sebelumnya gitu ya. Mereka udah tahu hal-hal apa yang nggak boleh mereka lakukan lagi gitu. Mereka udah belajar dari kesalahan mereka sehingga mereka nggak lakuin di relasi yang sekarang gitu. Itulah kenapa mereka menjadi baik sampai sekarang gitu. Jadi bukan dasar buat kita memperbolehkan perselingkuhan. Jadi mereka udah berefleksi dulu ya Bu. Betul, Mereka pasti. belajar, baru hubungan baru ini akhirnya bisa ke-build dengan baik ya. Betul. Terus nih Bu, saya kan pernah baca juga Indonesia itu ternyata negara kedua terbesar se-Asia Tenggara yang tingkat perselingkuhannya tuh tinggi banget Bu. Bener, gitu. Kira-kira selingkuh ini tuh ada faktor apa sih Bu yang driven akhirnya orang-orang tuh mau selingkuh? Kalau misalnya kita mau narik contoh nih Bu, salah satu penyanyi nih, artis yang inisialnya V. Oke. Nah dia kan selingkuh padahal kan hitungannya karir dia lagi bagus, dia lagi ngetop. Kok bisa sih dia mau istilahnya menghancurkan diri sendiri gitu loh Bu dengan perselingkuhan? Kenapa ya Bu? Iya, oke. Jadi kalau dibilang faktor apa sih yang bikin orang selingkuh gitu ya, sebetulnya perselingkuhan itu tidak membutuhkan faktor yang khusus gitu. Nah, menariknya ada nih penelitian di Indonesia nih gitu ya. Apa saja sih faktor-faktor penyebab perselingkuhan gitu ya. Nah, ini banyak nih. Kenikmatan seksual. Kenapa? Karena dia nggak dapat variasi seksual dari pasangannya, nggak dapat kepuasan seksual gitu ya, nggak dapat fantasi seksual seperti yang dibayangkan. Itu baru faktor kenikmatan seksual. Ada lagi nih faktor emosional gitu. Dia frustasi gitu, atau ada perasaan kurang dihormati sama pasangannya gitu. Ini beneran jurnal yang valid gitu ya, berdasarkan penelitian di Indonesia. Lalu dia merasa kurang diperhatikan oleh pasangannya gitu. Lalu kurang komitmen dan berbagai macam masalah yang menimpa keluarga. Nah, itu baru faktor emosional. Ada lagi nih faktor cinta gitu ya. Dia merasa udah nggak ada lagi getaran-getaran di dalam relasi dia dengan istrinya atau dengan suaminya. Udah gak ada sparks. Gitu ya. Dan dia ingin jatuh cinta lagi gitu. Sayangnya jatuh cintanya nggak sama pasangannya sendiri, tapi mencari orang lain gitu ya. Lalu untuk pengalaman romantis katanya begitu. Lalu untuk mencari kebahagiaan gitu ya. Belum lagi faktor sosial nih. Ada pengaruh alkohol, itu tinggi sekali ternyata kalau di Indonesia ya. Lalu peningkatan dalam pekerjaan gitu. Jadi semakin sibuk dia gitu ya, semakin tingkat stresnya tinggi, dia semakin punya kemungkinan untuk mencari pasangan lain gitu. Lalu jarak dengan pasangan, ternyata yang LDR jauh lebih berkesempatan untuk melakukan perselingkuhan. Nah, menurut penelitian di Indonesia. Belum lagi faktor ekonomi gitu ya. Kan sering banget itu gugatan cerai yang dilayangkan. Kenapa? Karena ekonominya susah dalam rumah tangga. Belum lagi peranan dari mertua, dari orang tua yang terlalu ikut campur. Nah, itu membuat orang kayak males, ya udahlah cari yang lain aja gitu ya. Cuma ini harus digarisbawahi, apakah benar hanya faktor-faktor itu? Enggak. Sebetulnya selingkuh itu tidak membutuhkan alasan kok. Selingkuh itu nggak perlu alasan. Kamu sudah perfect seperti apapun, kalau dia mau doing selingkuh, ya udah dia selingkuh aja. Nah, ini menarik karena aku pernah lihat dokumenter tentang mega church gitu ya. Dan di situ pendetanya itu unfaithful sama istrinya. Dia ada affair gitu ya sama perempuan lain gitu. Ketika perempuan ini ya tanya sama ini pendeta, dia tanya, emang kamu lagi nggak baik-baik aja sama istrimu? Emang kalian lagi ada masalah? Apa kurangnya istrimu? Dia bilang nggak ada. Nggak ada.
ya. Dia seorang istilahnya ya pastor selebriti gitu ya, istilahnya pendeta selebriti, memimpin gereja besar, ekonominya mapan, istrinya sangat cantik dan dia involved dalam pelayanan juga. Ternyata realitanya tetap selingkuh. Apakah ada faktor? Dia bilang nggak ada. Aku cuma mau selingkuh aja. Nah itu realitanya gitu, ngeri gitu ya. Jadi tanpa alasan aja tuh Iya, bisa tanpa ya? alasan kamu bisa. Gitu. Oke. Nah tadi sebelumnya tuh ibu kan sempat mention nih LDR tuh riskan sekali ya untuk orang tuh. Nah itu kan tidak terlepas dari bantuan teknologi, misalnya nih beberapa aplikasi betul. dating dan lain-lain. Betul. Kalau menurut ibu seberapa besar sih pengaruh teknologi ini untuk membantu perselingkuhan ini akhirnya terjadi? Iya, oke. Jadi sebetulnya ya kalau teknologi itu selalu punya dua sisi kayak mata uang ya. Nah sisi negatif tentu ada, sisi positif tentu ada gitu ya. Sisi negatifnya kalau dalam hubungannya apakah adanya sosial media sekarang membantu gitu ya supaya kamu mempermudah gitu ya, tentu gitu ya. Dengan adanya sosial media mempermudah kita, akses kita untuk berselingkuh itu jauh much easier than before gitu ya. Jadi apa namanya, karena kita tinggal klik aja dan kita tinggal DM, Swipe. ya kan, swipe if you like, ya kalau nggak ya swipe kan. Pura-pura. Lah, jadi ini lebih gampang gitu ya. Media sosial memfasilitasi kita untuk melakukan sesuatu dengan mudah, termasuk melakukan perselingkuhan. Kita tinggal chat aja orang yang kita suka. Tapi di sisi lain adalah ada baiknya juga media sosial itu kekuatannya di netizen. Ya. Ketika kamu selingkuh dan kamu ketahuan, habis namamu. Social judgment. Ya, Sanksi sosial. jadi ada dua sisi ya, mempermudah untuk kamu doing selingkuh, atau di sisi lainnya adalah itu, kamu kuat nggak dengan penghakiman para netizen ini yang membuat hidupmu hancur, kira-kira gitu. Oke. Nah kalau misalnya ini kan kita tadi udah banyak informasi nih ya, yang bisa kita tangkep. Di sini kan kejadiannya di circle terdekat kita nih Bu, dengan sahabat kami sendiri. Iya, benar. Kalau misalnya itu terjadi, kira-kira harus ngelakuin apa sih Bu? Karena kan ini dampak perselingkuhan buat mereka-mereka ini gede banget ya. Benar. Apakah kami harus merangkul secara apa gitu Bu kira-kira? Oke, benar. Jadi memang nggak mudah gitu ya buat orang-orang, keluarga, anak-anak gitu ya terdampak karena salah satu anggota keluarganya melakukan perselingkuhan gitu ya. Yang pertama, kita harus menjadi komunitas yang nyaman buat dia gitu ya, non-judgmental environment gitu. Jadi kita bukan jadi komunitas yang judging sama dia, tapi benar-benar menjadi orang yang nyaman untuk diajak bicara gitu ya. Kalau dia memang belum siap untuk bicara ya jangan kita paksa-paksa, tunggu sampai dia siap begitu ya. Lalu yang kedua, sebetulnya nanti kalau dia udah siap gitu ya, kita bisa tanya dia gitu ya, gimana ke depan gitu ya. Ini sebetulnya penting untuk kita melek hukum juga. Melek hukum artinya kita tanyakan ke teman kita gitu ya, ke depan mamamu gimana gitu ya. Melek hukumnya begini. Jadi dalam banyak kasus ketika ketahuan, ini kebanyakan kalau di kasus di Indonesia ya, kita nggak bahas di negara lain. Kalau di Indonesia yang selingkuh misalnya suaminya begitu, si ibu-ibu ini langsung emosional gitu ya, dan adanya nangis terus gitu, tapi nggak doing something untuk solve the problem gitu. Kalau memang pernikahan itu sudah tidak bisa diselamatkan, hal yang pertama harus dilakukan adalah apa? Menyelamatkan aset. Itu yang sering tidak dipikirkan gitu. Gimana cara menyelamatkan aset? Ya sudah, aset yang sekiranya untuk masa depan anak-anak harus atas nama istri, harus atas nama anak-anak, supaya kalau misalnya aset itu dibawa oleh suami, nanti dia dijual begitu ya kan, karena itu harta gono gini begitu ya, dijual sama dia udah ganti nama, itu akan bisa jadi asetnya si selingkuhannya itu gitu. Jadi perlu juga kita melek hukum bagaimana kita nggak hanya emosional gitu ya, tetapi kita juga melek hukum supaya aset-aset ini kita amankan, supaya kalau udah hancur rumah tangganya jangan hancur juga kehidupan anak-anaknya gitu kira-kira. Iya, setuju sih Bu, kalau itu harus jadi menjadi wadah yang tepat ya. Betul. Nah, gini nih Bu, kan kita ini di sekolah Kristen kan ya Bu, otomatis tidak terlepas dari ajaran-ajaran Alkitab. Iya. Kalau di Alkitab sendiri ada nggak Bu hukuman
yang spesifik gitu untuk orang selingkuh. Oke, jadi gini ya. Kalau di Alkitab sendiri, menariknya tidak ada kata-kata selingkuh, gitu ya. Tetapi Alkitab itu memakai kata zina. Lebih itu ya. menjurus lagi. Iya, lebih menjurus begitu ya. Jadi zina itu adalah kata yang dipakai untuk menggambarkan suatu relasi antara laki-laki dan perempuan yang tidak seharusnya begitu ya, yang bukan suami atau bukan istrinya. Itu dikatakan zina, dan itu dibahasnya kalau di Alkitab kita, apalagi di Perjanjian Lama, sangat banyak gitu ya. Di Perjanjian Baru memang ada juga, tapi tidak sebanyak di Perjanjian Lama. Kalau mau cari spesifik apa, banyak banget dah. Kita baca di Ulangan gitu ya, banyak sekali gitu ya. Nah, tetapi ada juga yang bisa kita lihat bersama nih. Kebetulan kemarin Ibu tuh habis seminar soal perselingkuhan gitu ya. Nah, ini ada satu ayat, beberapa ayat yang menarik nih ya, Ibu bacakan ya. Dari Amsal 5. Nah, ini. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya. Tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya. Malunya tidak terhapuskan. Jadi paling tidak di sini ya, dari Amsal 5 ini kita bisa belajar yang pertama gitu ya tadi ya, bahwa everything yang kamu kerjakan itu ada konsekuensinya. Gitu kan? Mana ada sih orang berjalan di atas bara tapi kakinya nggak merasa panas? Pasti dia kepanasan, bahkan bisa lecet gitu. Nah, demikian juga dengan orang yang melakukan perzinahan, perselingkuhan, ada konsekuensi yang harus dia tanggung. Apa? Ya tadi, siksaan gitu ya. Siksaan itu bukan berarti kau ketahuan selingkuh dipukulin, enggak juga ya. Siksaan itu bisa mental gitu ya. Bisa judging dari orang-orang sekitar. Sanksi sosial itu juga termasuk siksaan gitu kan. Lalu kedua adalah malu yang tak terhapuskan. Artinya ketika kau melakukan itu sampai mati pun kau nggak akan lupa. Gitu, itu bukan peristiwa yang kayak gampang langsung bisa kita lupakan gitu. Sampai mati kita nggak akan pernah lupa kalau kita pernah berselingkuh. Kira-kira gitu. Jadi everything ada konsekuensi, dan konsekuensinya udah jelas kayak gitu. Berarti itu bakal jadi beban seumur hidup ya? Benar. Tuh makanya jangan. Oh, tidak, saya tidak. Kamu juga pelaku. Oke. Dating apps nih Bu. Apa tuh dating apps? Nah ini Bu, kan selingkuh nih ada dua sisi ya kalau ada dua orang di dalamnya. Berarti ada orang yang memilih untuk tetap melanjutkan hubungannya, mungkin for the sake of their children, mungkin mempertahankan rumah tangga, reputasi mungkin. Tapi di satu sisi mereka tuh pasti struggle juga kan Bu untuk melanjutkan itu. Maksudnya mereka harus pelan-pelan mencoba untuk memaafkan. Kira-kira bagaimana dengan beban sebesar itu mereka harus memaafkannya tuh gimana sih Bu? Itu susah banget harusnya ya? Iya benar-benar. Jadi memang gini ya, kita harus pahami begini, tidak semua gitu ya perselingkuhan harus berakhir dengan perceraian, gitu ya. Tapi tidak semua perselingkuhan harus dimaafkan, gitu kan? Jadi kita perlu hikmat untuk mencerna apakah relasi kita itu worth it untuk dilanjutkan, atau sebetulnya relasi ini nggak membuat kita bertumbuh kok. Yang ada kita semakin sakit hati, yang ada kita semakin tumpul, yang ada kita semakin hancur. Nah, kalau seperti itu, untuk apa dilanjutkan kembali? Gitu ya. Jadi, untuk memaafkan begitu ya, tentu itu bukan proses yang segampang gitu ya. Tapi harus butuh waktu untuk dia menyembuhkan lukanya gitu. Dan itu yang harus dipahami bahwa pertama-tama ya sudah akui bahwa kita memang sakit gitu ya. Memang terluka banget dengan peristiwa ini. Kalau kita sudah mengakui, maka kita baru bisa bangkit dari keterpurukan. Gitu.
gitu. Jadi harus jujur sama diri sendiri dulu. Betul, jujur Dan sama kalau diri ngerasa sendiri. itu berat banget pun it's okay ya Bu. Ya, Pelan-pelan it's aja. okay. Ya. Take it day by day aja. Ya. Cuman ini Bu, mungkin pertanyaan paling terakhir sih. Kan di Kristen ini kita tahu kalau perpisahan itu sangat dilarang ya. Karena kan ya apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dicerai-beraikan oleh tangan manusia. Kalau misalnya mereka memilih untuk berpisah Bu, apakah itu keputusan yang baik untuk dilakukan? Oke, jadi gini ya, aku kasih dari kasus saja begitu ya. Jadi ada keluarga yang ibu kenal gitu, suaminya ini nggak bekerja, yang bekerja dari awal memang istrinya gitu ya. Lalu relasi mereka juga nggak baik, suaminya itu sangat posesif sekali dengan istrinya begitu. Dan itu tadi, dia posesif tapi dia selingkuh juga gitu ya. Dia yang posesif, dia yang selingkuh gitu. Lalu karena mungkin mereka keadaannya sudah semakin runyam, laki-lakinya ini mulai melakukan KDRT gitu. Lalu karena sudah berulang-ulang, bahkan ada satu peristiwa ketika KDRT itu berlangsung, si ibu ini harus dibawa ke UGD, harus dirawat inap karena KDRT. Nah setelah itu berangsur bertahun-tahun begitu ya, dia sudah berjuang loh, bukan dia tidak berjuang untuk keluarganya ini gitu ya. Bertahun-tahun dia seperti itu, sampai anaknya ini sudah SMP kelas 2 ya. Dia artinya sudah lama sekali memperjuangkan rumah tangganya, tapi dia suatu ketika datang ke gereja, kondisi saya seperti ini, gereja mengatakan apa kira-kira? Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Tetapi apakah gereja sungguh-sungguh mengerti kondisi ibu ini ada di persimpangan antara hidup dan mati? Nah, lalu sudah, dia akhirnya ya sudah, gereja mengatakan seperti itu begitu ya. Dia telan sebagai pernyataan tidak boleh. 1 minggu kemudian ketika ibu lagi duduk sore-sore baca buku, dapat berita duka dari WA bahwa ibu ini meninggal. Gitu ya. Meninggalnya karena apa? Karena dibunuh oleh suaminya. Jadi benar bahwa dalam iman Kristen perceraian itu dilarang sama Tuhan. Tuhan nggak suka gitu ya. Tetapi kita juga harus punya hikmat untuk membedakan gitu. Apakah benar relasi ini pantas dipertahankan gitu ya. Kalau memang itu sudah di antara hidup dan mati, kenapa kita tidak duduk bersama untuk mempertimbangkan? Daripada kita hanya mengatakan tidak, tetapi efeknya mengerikan bagi keluarga yang ditinggalkan. Itu yang terjadi. Jadi hikmat diperlukan gitu ya. Oh bukan berarti oke, kalau gitu berarti Kristen boleh-boleh aja nih. Oh nanti kalau aku bosan sama pasanganku, ya udah cerai aja. Ya nggak gitu juga ya. Segala sesuatu perlu hikmat. Nah kira-kira begitu. Udah sangat-sangat menambah ini ya buat kita nasehatin sahabat kita ini. Banyak belajar juga sih kalau ya semua pilihan tuh ada konsekuensinya lah ya Bu. Benar. Maka ditemenin aja tuh teman kalian sampai dia merasa agak baik ya. Lalu nanti kalau dia udah siap cerita, kalian dengerin gitu ya. Ini kebetulan ibu itu tadi ada janjian lagi. Oh iya, baik. Jadi ibu duluan ya. Oh iya, ibu. Ini kebetulan ruang ibu tadi kan AC-nya juga nyala, tolong nanti dimatiin juga ya lampu-lampu. Baik Siap, Ibu. Oke, Terima thank you ya. kasih, Bu. Ibu duluan ya. Bye. Bye Ibu. Puji Tuhan banget ya, tadi setelah kita bincang-bincang sama Bu Santi jadi banyak dapat ilmu nih. Informasi, insight. Iya, soal selingkuh. Padahal Bu Santi nih terkenal galak tapi insightful ya ternyata. Iya, tadi asik juga ya ibunya. Cuman kasihan banget ya, ternyata perselingkuhan tuh faktornya luas banget. Apalagi anaknya itu yang kena itu loh. Iya, yang terakhir tadi tuh ceritanya ya Wah, ampun, itu serem antara banget sih hidup itu. dan mati banget. Wah, ngeri tuh. Duh, sedih sih tadi sebenarnya. Tapi ya namanya perselingkuhan kalau bisa dihindarin lah ya. Iya Karena sih. itu tadi bakal jadi beban seumur hidup kan. Itu apalagi anaknya. Iya, dan susah loh jujur sama diri sendiri tuh. Nah, itu tadi yang jujur sama sendiri. Wah, gimana tuh Ras? Gimana caranya gitu loh? Gimana kalau sekarang kita latihan lagu yang iya. kemarin buat persekutuan besok?
Nah iya, Lagu yang kita baru ingat. nemu itu loh. Oh iya baru ingat, mumpung ada gitar. Boleh. Bentar ya, aku cari dulu liriknya. Mantap. Coba kita di Kita nyanyi bareng sini ya. aja, boleh. Dalam kesesakan kau beri kelegaan, dalam kesedihan kau beri penghiburan, kasihmu telah menyingkirkan segala kegelapan. Fajar pagimu pun merekam, membawa damai dan sukacita. Kau tak ubahkan tatapanku kini menjadi tarian. Kau kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Di dalam kesesakan kau beri kelegaan, di dalam kesedihan kau beri penghiburan, kasihmu telah menyingkirkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekam, membawa damai dan sukacita. Kau tak ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Yeah. Thank you ya Ya. udah nemenin hari ini. Ya ampun. Thank you juga ya. Kalau kamu nggak ada kayaknya tadi bakal jotos-jotosan deh sama Bu Santi. Iya galak lagi punya terkenal. Tadi ibunya nitip pesan matiin AC ya? Oh Kamu iya matiin. matiin AC. Oke. Kalau gitu, balik. bentar dulu kita doa Oh, dulu iya. dong. Oh sebelum iya kita doa pulang. dulu. Nggak Kristen nih. Ups. Kayak kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan-Mu pada kami hari ini ya Tuhan. Kami telah belajar banyak mengenai perselingkuhan, kiranya bantulah kami menjadi manusia-manusia yang terus berhikmat dalam setiap keputusan dan langkah kami ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan, terima kasih untuk segala berkat-Mu, Engkau sertai pulangnya kami, agar kami tiba di rumah kami dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. 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 Waalaikumsalam. Boleh, jemputanku udah dateng tuh kayaknya. Oke. Ayo, Sampai kita jumpa pulang. besok perselingkuhan ya. Iya, see you. Ya, Thank see you you. ya. Hati-hati. Happy.